Bab 626-630. Bab 626, mengumpulkan pembantu. Ekspresi Xiaoyan agak suram saat dia berjalan keluar dari ruang pertemuan. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat bahwa Lin Yan berdiri tidak jauh. Kesuraman di wajahnya perlahan-lahan ditarik saat dia tersenyum ke arah yang terakhir. Sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar tetap di Akademi Dalam. Xiaoyan perlahan berjalan ke depan dan berbicara sambil tersenyum. Bukankah aku mengatakan saat itu bahwa aku ingin mengikutimu ke Kekaisaran Jiama? Lin Yan tersenyum dan mengangkat bahu. Dia telah menjadi jauh lebih dewasa dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Cukup banyak impulsif aslinya juga telah menghilang. Xiao Yan terkejut. Wajahnya segera menjadi lembut saat dia tersenyum. Benar-benar tidak terduga bahwa Lin Yan benar-benar mengingat kata-kata itu saat itu. Ini menyebabkan Xiao Yan tergerak selain terkejut. Anda dapat yakin bahwa setelah beberapa hal di sini diselesaikan, saya akan kembali ke Kekaisaran Jiama. Saya pasti akan membawa Anda bersama pada saat itu. Xiao Yan tertawa sebelum mengalihkan pandangannya ke tubuh Lin Yan. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya kamu juga telah melakukannya dengan baik selama 2 tahun ini. Anda bahkan telah menerobos untuk menjadi seorang elit doang. Bagaimana aku bisa membandingkan dengan orang abnormal sepertimu? Lin Yan tersenyum pahit, dan menggelengkan kepalanya. Meskipun bakat pelatihannya cukup besar, dia baru saja mencapai bintang 3 doang selama 3 tahun ini. Dia pasti merasakan rasa rendah diri jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Namun, dia tidak menyadari bahwa jumlah penderitaan yang harus dialami Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang harus dihadapi orang biasa. Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak terus terjerat dalam topik ini. Kamu berencana pergi ke tempat saudara keduamu selanjutnya, kan? Lin Yan berbicara, saya juga mengetahui masalah dengan saudara kedua Anda. Ini karena saya secara kebetulan dikirim oleh penatua pertama untuk melindunginya saat itu. Namun, dia menemukanku setelah kekuatannya melonjak dan kami hampir bertukar pukulan. Seperti apa kekuatan kakak keduaku saat ini? Xiao Yan merajut alisnya sedikit dan merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Sangat kuat. Jika itu 1 lawan 1, saya tidak akan cocok untuknya. Selain itu, Dou Qi-nya memiliki afinitas kilat dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Seorang elit biasa doang bukan tandingannya. Namun, aku terus merasa bahwa auranya agak aneh, tapi aku tidak bisa menggambarkannya dengan baik. Lin Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Xiao Yan mengangguk pelan sebelum berbicara dengan suara lembut, saya akan melakukan perjalanan ke Gerbang Pan, terlebih dahulu untuk melihat Wu Hao dan yang lainnya. Setelah itu, saya akan bergegas ke wilayah sudut hitam. Petik 2. Kali ini, kamu mungkin perlu membawa beberapa pembantu. Lin Yan tersenyum dan berbicara, menurut informasi kami, faksi-faksi yang telah mengepung saudara keduamu kali ini semuanya sangat kuat. Setidaknya ada 3 orang di antara mereka yang merupakan elit doang. Selain itu, ada juga 1 Do Huang. Meskipun kekuatan Anda saat ini sangat kuat, selama Do Huang dapat menunda Anda sejenak, kemungkinan 3 ahli Do Huang lainnya akan dapat membunuh saudara Anda dalam waktu singkat. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia secara alami tidak akan mencoba untuk menjadi berani karena masalah itu menyangkut saudara keduanya tapi. Di mana saya bisa pergi dan mengumpulkan pembantu? Sesepuh dalam Akademi Dalam perlu mempersiapkan pertempuran besar dengan aliansi hitam. Kemungkinan mereka tidak akan bisa membantu. Xiao Yan agak bermasalah saat dia menjawab. Apakah kamu lupa tentang Gerbang Pan? Saat ini, Wu Hao dan Hu Jia semuanya berada di puncak kelas Douling dan bahkan ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Douang. Selain itu, selain mereka berdua, setidaknya ada 10 orang di dalam Gerbang Pan yang ahli di puncak kelas Douling. Ini adalah kekuatan yang cukup besar. Apalagi, masih ada Ratu Brute Force itu. Selain itu, saya juga bebas selama periode waktu ini. Jika kita mengumpulkan semua kekuatan ini, itu sudah cukup untuk melawan faksi tingkat pertama di dalam wilayah pojok hitam. Lin Yan tertawa. Benar-benar tidak terduga bahwa Gerbang Pan kecil saat itu sudah sekuat ini sekarang. Sepertinya Wu Hao dan Hu Jia telah mengaturnya dengan sangat baik. Xiao Yan tertegun sejenak sebelum dia mendesak emosional. Saat itu, ketika dia diseret ke bawah tanah oleh Valen Heart Flame,
sepertinya, gerbang Pan, bahkan tidak memiliki satu pun puncak Dowling. Sekarang, itu sebenarnya sekuat ini. Tidak berlebihan untuk menyebut yayasan kecil ini sebagai faksi terkuat di Akademi Dalam. Tentu saja, Sun Er dan pengaruhmu memungkinkan, gerbang Pan, memiliki kekuatannya saat ini yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Lin Yan tersenyum dan berkata, dengan reputasimu di dalam, gerbang Pan, kemungkinan besar akan ada lebih dari 100 orang berdarah panas yang akan menyerangmu ke wilayah pojok hitam, untuk menyelamatkan orang hanya dengan gelombang serangan tanganmu. Keberadaanmu seperti dewa di hati mereka. Petik 2. Xiao Yan menggosok kepalanya. Dia merasa agak aneh bahwa dia bisa memiliki reputasi seperti itu setelah menghilang dari akademi dalam selama 2 tahun terakhir ini. Betul sekali. Di antara faksi-faksi yang telah mengepung saudara keduamu, salah satunya adalah musuh lamamu, Sekte Darah. Yang disebut ahli Dou Huang, Fan Lao, sejak saat itu. Lin Yan tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia berbicara. Penggemar Lao. Xiao Yan sedikit terkejut. Senyum dingin perlahan muncul di sudut mulutnya saat dia berbicara. Tidak apa-apa. Dia beruntung telah melarikan diri saat itu. Mari kita lihat apakah dia memiliki nasib baik kali ini. Petik 2. Karena itu masalahnya, bawa aku ke gerbang Pan sekarang. Masalah ini tidak dapat ditunda karena beberapa perubahan tak terduga terjadi. Petik 2. Ya. Gerbang Pan. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan panas dan rasa hormat yang liar menatap tajam pada pemuda berjubah hitam yang tersenyum di aula yang luas. Beberapa anggota lama, Pan's Gate, dari saat itu bahkan telah mencapai batas kegembiraan mereka. Semuanya. Chief mengatakan bahwa dia membutuhkan beberapa pembantu. Siapapun yang tahu bahwa mereka telah mencapai kualifikasi dan memiliki keberanian untuk mengikuti kami menjelajahi wilayah pojok hitam, dapat melangkah maju. Wu Hao menyaksikan masa hitam kepala manusia di aula penuh saat dia berbicara sambil tersenyum. Bang! Suara langkah kaki yang teratur tiba-tiba terdengar di aula. Lusinan sosok manusia melangkah maju dengan wajah bersemangat. Bahkan dengan kekuatan mental Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan agak tergerak saat dia melihat sosok manusia yang telah melangkah keluar serempak bahkan tanpa ragu sedikit pun. Perasaan puas perlahan keluar dari dalam hatinya. 14 orang di puncak kelas Dowling. Sisanya semuanya adalah ahli Dowlings. Bagaimana itu? Cukup. Ziyan melirik orang-orang yang telah melangkah maju sebelum menoleh untuk berbicara dengan Xiao Yan. Ya, itu cukup. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menepuk kepala Ziyan dan berbicara sambil tersenyum, kamu masih belum dewasa setelah tidak melihatmu selama 2 tahun. Yakinlah bahwa saya akan membantu Anda memperbaiki pil transformasi tubuh yang sebenarnya. Pada saat itu, Anda akan dapat mengubah tubuh Anda sesuka Anda. Petik 2. Wajah Ziyan, yang awalnya tidak senang setelah mendengar kata-kata awal itu, segera menjadi gembira setelah mendengar sisa kata-kata Xiao Yan. Meskipun 2 tahun tidak menghalangi pertumbuhan kekuatannya, tubuh mudanya ini telah membuatnya sakit kepala. Ini jauh lebih baik. Anda telah hilang selama 2 tahun dan juga menyebabkan saya makan 2 tahun bahan obat yang mengerikan. Perlakukan ini sebagai kompensasi. Gadis kecil itu sengaja bertingkah tua sambil menepuk lengan Xiao Yan. Murid seperti permata itu dipenuhi dengan senyum yang sangat imut. Xiao Yan tersenyum, mengangkat kepalanya dan mengamati sosok manusia di aula, yang memiliki wajah penuh kegembiraan. Dia tersenyum dan berkata, aku, Xiao Yan, tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Setelah kami menyelesaikan semuanya dan kembali, saya pasti akan minum dengan semua orang. Petik 2. Semua orang di aula membuka mulut mereka dan tersenyum ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah hilang selama 2 tahun, reputasinya telah diseduh dengan waktu sampai menjadi semakin lembut. Bahkan mencapai titik bahwa selama mereka berpikir bahwa pemimpin sejati, gerbang Pan, telah muncul, tubuh mereka akan dipenuhi dengan kekuatan bertarung. Ayo pergi. Tatapan Xiao Yan melihat sekeliling aula sebelum tiba-tiba melambaikan tangannya beberapa saat kemudian. Dia memimpin jalan dan melangkah keluar dari pintu masuk utama. Sebuah unit besar mengikuti di belakangnya dengan ekspresi fanatik. Wajar jika keributan yang cukup besar tercipta ketika kelompok besar seperti itu berjalan di dalam akademi dalam. Cukup banyak orang berteriak kaget ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam memimpin kelompok besar itu. Jelas, mereka sudah mengenali identitas yang terakhir.
Xiao Yan mengabaikan berbagai tatapan dari sekelilingnya. Dia dan kelompoknya bergegas ke pintu keluar akademi. Setelah melewati hutan lebat, mereka dapat melihat bahwa pintu ruang tersembunyi telah dibuka. Raungan Griffin rendah terdengar berulang kali dari luar. Sudah ada lebih dari 10 Griffin yang menunggu di luar. Mereka akan menerbangkan kalian semua ke tujuan kalian. Sosok Lin Yan tiba-tiba melintas dan muncul, sementara Xiao Yan merasa agak terkejut. Yang pertama tersenyum dan berbicara kepada semua orang, ini semua disiapkan untuk kita oleh Penatua pertama. Xiao Yan terkejut. Tampaknya Suqian juga jelas menyadari tentang dia mengumpulkan pembantu. Awalnya, seseorang tidak diizinkan menggunakan orang-orang dari akademi dalam untuk menyelesaikan masalah pribadi sesuai aturan. Namun, melihat maksud Suqian, jelas bahwa dia tidak hanya tidak menentang mereka, tetapi malah memberi mereka bantuan. Xiao Yan pasti akan berterima kasih kepada Penatua pertama atas niat baiknya saat aku kembali. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah posisi akademi dalam sebelum segera melambaikan tangannya. Dia dengan lembut berteriak, "Ayo pergi." Kelompok besar itu bergegas keluar dengan cara seperti kilat saat suaranya terdengar. Akhirnya, mereka menghilang di luar pintu besar berwarna perak. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya menghilang, pintu besar berwarna perak itu berfluktuasi sedikit sebelum perlahan menjadi pingsan dan akhirnya menghilang. Tangan Suqian berada di belakangnya di sebuah gedung jauh di dalam akademi dalam. Tatapannya menatap pintu keluar akademi dalam. Dia dengan lembut berbicara beberapa saat kemudian, mereka sudah pergi. Penatua pertama, Anda mengizinkan Xiao Yan untuk membawa siswa dari akademi dalam ke wilayah pojok hitam. Bukankah sedikit, seorang tetua berbicara dengan agak ragu di belakang Suqian. Santai. Mengingat kekuatan Xiao Yan, seharusnya tidak ada cedera atau kematian. Selain itu, bermanfaat bagi para siswa untuk membiarkan mereka mengalami beberapa pertarungan sejati sampai mati. Suqian melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Penatua itu hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pahit setelah mendengar ini. Wilayah sudut hitam, dipenuhi dengan orang-orang yang tidak akan mengedipkan mata bahkan ketika mereka membunuh. Beritahu semua sesepuh di akademi dalam. Bersiaplah untuk berkumpul 3 hari kemudian. Kali ini, kita harus benar-benar memusnahkan aliansi hitam. Kilatan tegas, dingin, dan tajam melintas di mata tua Suqian saat dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara dingin. "Iya Pak." Penatua itu juga terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera membungkuk dalam pengakuan positif sebelum menggerakkan tubuhnya dan diam-diam menarik diri dari ruangan. Bagian dalam ruangan perlahan menjadi sunyi. Tatapan Suqian berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan erat. Suara dinginnya yang tebal bergema tanpa henti di ruangan yang sunyi. Biarkan semua dendam benar-benar hilang kali ini. Lebih dari 10 titik hitam kecil samar-samar muncul di langit yang luas. Sesaat kemudian titik-titik hitam itu berangsur-angsur menjadi lebih besar dan akhirnya berubah menjadi lebih dari 10 Griffin besar yang melesat melewatinya. Di atas Griffin terkemuka, Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati langit yang jauh. Dia menoleh ke arah Wu Hao di sampingnya dan bertanya, "Kami sudah memasuki area Black Corner Region, kan?" Bab 627, Momen Hidup dan Mati. Wu Hao mengangguk. Dia mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanannya dan perlahan membukanya. Dia menggunakan jarinya untuk menunjuk ke area tertentu dan berkata, "Menurut intelijen kami, beberapa faksi besar dari Aliansi Hitam sedang menuju ke tempat ini. Saya pikir saudara kedua Anda harus ada di sana. Menurut kecepatan kita, kita seharusnya sudah bisa sampai di sana besok pagi." Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia perlahan menenangkan hatinya yang agak cemas, dan duduk bersila di atas Griffin sebelum menutup matanya untuk memulihkan diri. Kelompok Xiao Yan menghindari kelelahan bepergian melalui darat dan juga berbagai masalah di dalam wilayah sudut hitam, karena mereka memiliki Griffin, binatang buas yang berspesialisasi dalam perjalanan udara jarak jauh. Oleh karena itu, dalam satu malam, mereka sudah mulai mendekati tujuan mereka. Jika mereka berjalan sebagai gantinya, tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tempat ini dalam waktu 4 hingga 5 hari bahkan jika semuanya lancar di sepanjang jalan. Tatapan Xiao Yan mengamati pegunungan di kejauhan yang tertutup kabut samar saat dia berdiri di atas Griffin. Kegelisahan di hatinya tumbuh semakin kuat semakin dekat dia mendekat.
Xiao Yan terus merasakan kegelisahan ini selama beberapa menit sebelum dia tidak bisa lagi menahan emosi di dalam hatinya. Dia menoleh dan berbicara kepada Lin Yan, Wu Hao, dan yang lainnya, "Aku akan bergerak dulu, kalian semua harus bergegas dan mengikuti." Wu Hao dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Namun, mereka tidak berusaha menghentikannya. Mengingat kekuatan yang pertama, kemungkinan besar seseorang hampir tidak dapat menemukan siapapun yang akan menyebabkan dia menderita kerugian bahkan di wilayah pojok hitam. Terlebih lagi, Xiao Yan bukanlah seorang pemula kecil yang baru saja meninggalkan rumah. Dia sangat luar biasa terlepas dari apakah itu dalam hal pengalaman bertarung atau area lain. Oleh karena itu, Wu Hao dan yang lainnya tidak mengkhawatirkannya. Mereka hanya mengingatkannya untuk berhati-hati karena kebiasaan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Wu Hao dan yang lainnya. Bahunya bergetar, dan sepasang sayap api yang indah memanjang dari punggungnya. Mungkin itu karena douki-nya telah berubah menjadi warna hijau tua setelah penggabungan, api surgawi, tetapi api hijau asli telah berubah menjadi warna zamrud. Sepintas, itu tampak seperti terbuat dari zamrud, memiliki penampilan yang sangat indah yang membuat orang lain merasa iri. Ini bisa disimpulkan dari rasa iri yang muncul di wajah semua orang di Griffin di belakangnya saat sayapnya muncul. Sayap api seperti batu giok mengepak dengan lembut saat Xiao Yan melompat dari punggung Griffin. Setelah beberapa kepakan langsung dari sayap, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat menghilang di depan pandangan semua orang. Sepertinya kita perlu meningkatkan kecepatan kita. Kalau tidak, semuanya mungkin diselesaikan oleh orang ini pada saat kita sampai di sana. Wu Hao tertawa saat melihat Xiao Yan menghilang dengan cepat. Dengan lambaian tangannya, 10 Griffin Plus mengeluarkan raungan rendah yang teratur saat mereka segera mengepakkan sayap besar mereka. Tubuh besar mereka mengendarai angin dan bergegas ke depan. Ini adalah wilayah pegunungan yang tercakup dalam medan yang rumit. Pohon-pohon besar di sekelilingnya seperti pilar yang menopang langit saat menembus awan. Mereka juga mempersulit sinar matahari masuk, sehingga pegunungan menjadi sangat gelap. Sebuah benteng besar berdiri di bawah naungan pohon-pohon besar yang lebat di tempat tertentu di dalam pegunungan yang dalam, menyebabkan tempat ini cukup tersembunyi. Sulit untuk menemukan jika seseorang tidak sengaja mencarinya. Seluruh benteng itu sangat sunyi. Namun, ada cukup banyak sosok manusia yang datang dan pergi. Sosok-sosok hitam ini tidak membuat suara apapun di bawah kaki mereka saat mereka bergegas naik dan turun di jalan. Seluruh benteng dipenuhi dengan suasana cemas tetapi tidak tampak bingung. Sesosok manusia yang sepenuhnya terbungkus jubah hitam berdiri tegak dan lurus di atas panggung di tengah benteng. Aura berdarah pekat yang dipancarkan dari tubuh orang ini adalah sesuatu yang bisa tercium dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Namun, ratusan sosok hitam plus di bawah panggung tinggi tampaknya tidak menciumnya saat mereka berdiri dengan tenang dan teratur. Selain suara, hua-hua, yang dikeluarkan oleh pakaian hitam saat angin bertiup, hanya ada suara langkah kaki yang sangat pelan. Sosok hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan di tengah suasana yang sunyi. Akhirnya, dia muncul di bawah panggung yang tinggi, dan berlutut dengan satu lutut di tanah. Suaranya rendah saat dia melaporkan, "Kepala. Menurut penyelidikan rahasia kami, sekitar 7 atau 8 pos penjaga rahasia yang kami miliki di hutan telah dihancurkan secara diam-diam. Dari beberapa jejak yang terlihat di dalam hutan, sepertinya jejak kami telah ditemukan. Sekarang, tempat ini tidak lagi aman. Apakah aliansi hitam akhirnya bergerak pada kita?" Orang berjubah hitam di panggung tinggi berbicara dengan suara acuh tak acuh. Dia perlahan mengangkat kepalanya saat hamburan sinar matahari mendarat di wajah muda itu di mana aura maut merembes keluar. Penampilan itu sebenarnya adalah saudara kedua Xiao Yan, Xiao Li. Berapa banyak orang yang mengelilingi kita kali ini? Meskipun dia telah mendengar berita yang akan membuat seseorang gelisah, wajah Xiao Li bahkan tidak berubah sedikitpun. Dia tanpa emosi saat matanya menyapu sosok hitam di bawah saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Setidaknya ada 200 orang. Semuanya memiliki kekuatan yang cukup besar. Apalagi mereka bekerja sama satu sama lain dengan cukup baik. Sosok hitam itu melaporkan tanpa ragu-ragu. Siapa pemimpin mereka? Saya belum melihatnya secara pribadi, tetapi bawahan ini telah menemukan anggota dari Sekte Darah di antara faksi-faksi di sekitar kita. Skenario kasus terburuk adalah mereka dipimpin oleh pemimpin Sekte Darah, Fan Lao. Petik 2.
Fan Laoya, Xiao Li perlahan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, senyum buas menyebar dari sudut mulutnya. Tampaknya saudara ketiga memiliki sedikit dendam dengan lelaki tua yang tidak akan mati ini. Saat itu, orang ini juga salah satu nama teratas yang berpartisipasi dalam serangan di Akademi Dalam. Bagaimanapun, aku tidak punya banyak waktu lagi. Hari ini, saya akan mempertaruhkan hidup saya dan membuatnya dimakamkan bersama saudara ketiga saya. Xiao Li memberikan senyum gelap dan pekat sebelum segera melambaikan tangannya dengan lembut. Suara acuh tak acuh bergema di seluruh tempat. Unit pembunuh, sembunyikan dirimu di hutan dan mundur saat kamu bertarung. Cobalah yang terbaik untuk melemahkan kekuatan bertarung mereka. Ingat, bahkan jika Anda mati, Anda harus menarik seseorang untuk menutupi Anda sebagai selimut. Kalau tidak, kematianmu tidak akan berguna. SL, dikubur dengan tidak berarti dikubur secara fisik dengan. Iya Pak, hampir setengah dari orang-orang di bawah tiba-tiba menjawab serempak. Tubuh mereka segera melintas, dan sosok hitam menembus bayangan satu demi satu. Akhirnya, mereka melompat keluar dari benteng dan menghilang ke dalam hutan yang luas. Mereka tidak mempertanyakan nasib kematian mereka yang akan segera terjadi. Ini karena siapapun di dalam unit pembunuhan ini yang mempertanyakan kata-kata Xiao Li telah disingkirkan. Mereka yang bisa bertahan pada dasarnya adalah orang-orang yang telah menyerahkan hati dan bahkan jiwa mereka kepada Xiao Li. Semua orang akan mempertahankan benteng. Pertahankan dengan segenap kekuatanmu. Petik 2. Iya Pak. Orang-orang yang tersisa juga menanggapi serempak. Akhirnya, tubuh mereka melintas dan masuk ke berbagai sudut benteng yang gelap dan tersembunyi. Belati tajam hitam gelap di tangan mereka perlahan memancarkan kilatan dingin. Tatapan Xiao Li dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat sosok hitam yang telah menghilang. Dia perlahan menutup matanya dan aura kematian yang samar mengelilingi tubuhnya seolah-olah dia adalah dewa kematian. Kakak ketiga, tunggu kakak kedua menarik seseorang bersamaku. Jeritan tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dipancarkan dari hutan hijau subur ketika pagi tiba. Jeritan menyedihkan bergema di pegunungan, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuh. Sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh muncul di hutan yang gelap. Mereka baru saja akan bergegas menuju target mereka ketika banyak sosok hitam tiba-tiba melesat keluar dari bayang-bayang hutan. Mereka membawa sedikit suara teredam dari daging seseorang yang dipotong saat darah segar tumpah. Meskipun pembunuhan penyergapan yang tiba-tiba menyebabkan unit tertentu menderita kerugian yang cukup besar, orang-orang ini jelas sangat berpengalaman dalam pertempuran. Oleh karena itu, mereka dapat mengandalkan keunggulan mereka dalam jumlah untuk menstabilkan situasi dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, kedua belah pihak mengadakan pertukaran yang intens dan sengit. Xiao Li, yang matanya tertutup saat berada di benteng, tiba-tiba membukanya. Dia mengamati lusinan sosok hitam yang bergegas kembali dari dalam hutan. Sosok-sosok ini dengan cepat melintas ke benteng sebelum mereka akhirnya berlutut dengan satu lutut di tanah di depan panggung yang tinggi. Kepala, lebih dari setengah unit pembunuhan sudah mati. Namun, korban tewas pihak lain lebih dari 2 kali lipat kita. Kali ini, pasukan yang datang untuk mengepung kita semua adalah elit dari beberapa faksi besar. Selain itu, mereka mendapat bantuan dari 3 Do Wang dan 1 Do Huang. Unit pembunuhan kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan. Suara gelap dan dalam terpancar dari mulut sosok manusia berkulit hitam. Wajah Xiao Li acuh tak acuh. Dia hanya mengangguk kecil. Menurut momentum mereka, mereka akan mencapai benteng dalam waktu 10 menit. Menyebar. Bersiaplah untuk bertarung sampai mati dengan mereka yang telah menyerang. Xiao Li mengangkat dagunya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun Xiao Li pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa tentang penarikan, tidak satu pun dari sosok manusia kulit hitam seperti kayu ini yang mengatakan apapun. Mereka semua benar-benar melakukan apa yang diperintahkan. Xiao Li mengangkat pandangannya saat dia melihat sosok manusia yang mulai berhamburan. Setelah itu, dia menatap hutan yang jauh saat kebiadaban liar melonjak ke wajahnya. Situasi sebenarnya lebih buruk daripada yang dilaporkan oleh sosok manusia kulit hitam. Sekitar 5 menit kemudian, beberapa sosok manusia muncul dari dalam hutan. Setelah itu, lebih banyak bergegas keluar berulang kali. Dalam beberapa menit, seluruh benteng telah dikepung sampai ke titik di mana bahkan air tidak bisa lewat. Kamu pasti pemimpin organisasi yang bahkan tidak punya nama kan?
Tawa dingin tiba-tiba terdengar di udara di atas benteng. Xiao Li mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan 4 sosok melayang di udara. Aura yang kuat melilit seluruh benteng. Orang di depan secara mengejutkan adalah pemimpin, Sekte Darah, yang hampir mati di tangan Xiao Yan saat itu, Fan Lao. Tatapan Xiao Li padat saat dia menatap Fan Lao di langit. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengepalkan tangannya, dan tombak hitam gelap yang panjang melintas dan muncul. Douki berwarna perak yang kuat membawa raungan gemuruh samar saat melilit tombak. Fan Lao dengan acuh tak acuh memperhatikan Xiao Li yang melakukan perlawanan terakhir sebelum mati. Mantan melambaikan tangannya. Bunuh dia. Kilatan tajam segera muncul di mata 3 ahli Doowang di belakang Fan Lao setelah mendengar perintah itu. Dengan teriakan pelan, ketiga sosok manusia itu membawa aura yang kuat saat mereka meluncur turun dari langit secara eksplosif seperti meteorit. Kekuatan gabungan dari ketiga Doowang bahkan menyebabkan udara mengeluarkan suara gemuruh. Wajah Xiao Li garang saat dia melihat 3 sosok manusia yang bergegas mendekat. Cengkeramannya pada tombak panjang di tangannya menjadi lebih erat. Dia bahkan tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun terhadap 1 Doowang. Dia mungkin akan berakhir dalam pertempuran yang menjengkelkan melawan 2 Doowang. Di sisi lain, bertarung melawan 3 Doowang kemungkinan akan membuatnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun ini masalahnya, Xiao Li bahkan tidak mundur sedikit pun. Karena tidak banyak waktu tersisa, dia bahkan tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Apalagi yang harus ditakuti? Mati. Tangisan keras dilepaskan dengan ganas dari mulut ketiga Doowang. Ketiganya jelas bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Selain itu, mereka juga individu yang kejam. Oleh karena itu, mereka bertiga bergandengan tangan untuk melepaskan pukulan kuat sebagai serangan pertama mereka. 3 serangan Douki yang kuat terbang di langit sebelum akhirnya terjalin satu sama lain seperti trisula yang melesat dengan eksplosif ke arah Xiao Li. Seorang Doowang juga berani menyinggung, aliansi hitam. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu. Fan Lao mengangkat sudut mulutnya. Dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin ketika dia melihat Xiao Li, yang tampak sangat kecil di bawah 3 serangan kuat. Xiao Li menyaksikan serangan sengit yang menyerbu dengan tatapan buas. Tombak panjangnya bergetar dan cahaya berwarna perak melonjak. Suara guntur bergulir diseduh di ujung tombaknya. Sesaat kemudian, Douki berwarna perak seperti ular petir tiba-tiba meledak dengan eksplosif sebelum ketiga serangan itu bertabrakan satu sama lain. Bang! Suara keras muncul di udara. Riak energi yang kuat menyebar darinya. Sementara angin ini menyebar, Xiao Li dan ketiga ahli terguncang dan dipaksa untuk mundur beberapa langkah. Namun, jelas bahwa Xiao Li menderita kerugian yang lebih besar. Jika seseorang mendengar suara teredam rendah dari tenggorokannya, tampaknya dia menderita beberapa luka ringan selama tabrakan. Ekspresi Fan Lao segera menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin saat dia berdiri di langit dan menyaksikan Xiao Li berhasil menahan serangan dari 3 ahli Doowang, dan jelas hanya menderita luka ringan karenanya. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian saat dia melihat Xiao Li mengambil lebih dari selusin langkah mundur. Tubuhnya tiba-tiba bergetar sebelum segera menghilang. Di tanah, Xiao Li yang baru saja menstabilkan tubuhnya, tidak punya waktu untuk mengambil napas ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Segera, telapak tangannya biasa menembak dengan keras di depan tubuhnya. Sosok Fan Lao anehnya muncul tepat saat telapak tangan Xiao Li menyerang. Dengan tawa dingin dan gelap, tangannya yang keriput bertemu dengan telapak tangan Xiao Li. Sebuah kekuatan menakutkan segera melonjak keluar eksplosif. Guru, Xiao Li mungkin kuat, tetapi masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan Do Huang elit seperti Fan Lao. Itu wajar bahwa dia akan menderita kerugian dalam tabrakan seperti itu. Oleh karena itu, dia segera memuntahkan seteguk darah segar sementara kakinya diseret ke tanah saat dia dipaksa mundur. Akhirnya, punggungnya bertabrakan dengan batu besar. Kekuatan itu dilepaskan dan batu besar di belakangnya segera dipenuhi dengan garis retakan yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, itu akan runtuh. Fan Lao dengan dingin tersenyum saat matanya menatap tajam ke arah Xiao Li yang memuntahkan darah. Namun, yang pertama tidak memberi yang terakhir waktu untuk pulih. Dia mengepalkan tinjunya, dan tombak darah menggumpal di dalamnya. Tangannya langsung bergetar, dan tombak darah itu membawa bau amis saat melesat ke arah Xiao Li, yang douki-nya di dalam tubuhnya menjadi sedikit lamban, seperti kilat. Kamu berani membunuh orang-orang dari Sekte Darahku.
Hari ini, aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan membesarkanmu sebagai budak darah. Karena Douqi yang lamban di dalam tubuhnya, Xiaoli hanya bisa menyaksikan tombak darah itu melesat ke arahnya saat ini. Dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menghindarinya. Kakak ketiga, saudara kedua tidak berguna dan sebenarnya tidak bisa menyeret seseorang bersamanya. Kepahitan perlahan muncul di sudut mulut Xiaoli saat dia melihat tombak darah yang diperbesar dengan cepat di matanya. Dia diam-diam menutup matanya dan bergumam sambil menghela nafas, sepertinya surga benar-benar ingin menghancurkan klan Xiao kita. Ci, suara gemuruh kecil tiba-tiba bergema di langit tepat saat tombak darah hendak menyerang Xiaoyan. Segera, dinding api hijau tua tiba-tiba muncul di depan Xiaoli, menyebabkan wajah Fan Lao tiba-tiba berubah drastis. Tombak darah itu tampak seperti salju yang bertemu minyak mendidih dan dengan cepat meleleh. Selain itu, bahkan memancarkan gelombang suara, "Cici. Siapa ini? Aliansi Hitam, kami sedang menjalankan misi. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain." Ekspresi Fan Lao gelap dan dingin ketika dia melihat nyala api hijau tua yang tiba-tiba muncul. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. "Keke, Fan pemimpin sekte, aku belum melihatmu selama 2 tahun, tetapi kamu benar-benar menjadi lebih mengesankan. Saat itu, Anda untungnya lolos dengan hidup Anda. Aku ingin tahu apakah kamu masih akan seberuntung ini hari ini." Tawa samar perlahan terdengar di langit. Segera, sosok manusia berjubah hitam anehnya muncul di langit di depan banyak tatapan terkejut. Bab 628, Penarikan dari Berteriak. Xiaoli, yang telah menutup matanya sambil menunggu kematian, tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya ketika tawa samar terdengar di langit. Dia segera membuka matanya, dan tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap sosok hitam tinggi berpunggung lurus di langit. Kakak ketiga, tatapan Xiaoli bergetar saat dia menatap punggung yang agak familiar. Wajahnya, yang tidak berubah sedikit pun ketika menghadapi kematian, pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang tercengang. "Xiaoyan, Anda belum meninggal. Bagaimana mungkin?" Fan Lao mengalihkan pandangannya saat Xiaoyan muncul. Ekspresi wajahnya segera menjadi diam ketika tatapannya menyapu wajah muda yang dikenalnya. Sok dan ketakutan muncul bersamaan. Pada akhirnya, suara yang menjadi tajam karena ketakutan keluar dari mulutnya. "Xiaoyan. Dia adalah Xiaoyan yang mengalahkan Fan Lao dan hampir membunuh Kaisar Kedokteran Han Feng." 3 ahli doang di samping tidak memiliki reaksi khusus yang luar biasa terhadap penampilan Xiaoyan. Namun, ketika suara tajam Fan Lao tanpa sadar meneriakkan nama yang bergema seperti guntur di telinga semua orang di wilayah pojok hitam, keterkejutan langsung memenuhi wajah mereka saat mereka bergumam. "Apakah kamu sangat kecewa karena aku belum mati?" Sosok Xiaoyan perlahan turun dari langit sebelum muncul di depan Xiaoli. Dia tertawa dingin ke arah Fan Lao sebelum segera menoleh untuk melihat Xiaoli, yang wajahnya masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tersenyum dan berbicara dengan lembut, "Kakak kedua, apakah kamu tidak mengenaliku? Apakah kamu benar-benar Xiaoyan?" Xiaoli melebarkan mulutnya. Dia mengulurkan tangannya dalam upaya untuk menyentuh tubuh Xiaoyan, tetapi dia tampaknya takut akan sesuatu dan akhirnya tidak berani untuk benar-benar menyentuhnya. Dia tampaknya takut bahwa ini adalah ilusi sebelum kematiannya. Xiaoyan tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan putih Xiaoli. Dia tertawa pelan, "Kakak kedua, ini aku. Bagaimana saya bisa dengan mudah mati ketika klan Xiao memiliki pembalasan yang begitu besar yang perlu dilunasi?" Petik 2. Sebuah kemerahan secara bertahap mengerumuni wajah awalnya putih Xiaoli saat ia merasakan suhu yang ditransmisikan dari tangan Xiaoyan. Matanya bergetar saat dia menatap Xiaoyan. Kekuatan tangannya yang memegang lengan Xiaoyan meningkat. Matanya bahkan menjadi merah pada saat ini. Xiaoli telah mengungkapkan adegan mengharukan ini meskipun karakternya dingin dan acuh tak acuh. Orang bisa membayangkan betapa bersemangatnya hatinya. "Keke, saudara kedua, aku akan menyusulmu dengan benar setelah menghabisi anjing tua ini." Xiaoyan menepuk tangan Xiaoli dan tertawa. "Jangan, orang itu adalah seorang elit Do Huang." Ekspresi Xiaoli sedikit berubah saat mendengar ini. Kilatan berkedip di matanya saat dia berkata, "Mereka unggul dalam jumlah. Saya pikir kita harus mundur dulu. Ada lebih banyak waktu di masa depan dengan banyak kesempatan untuk membalas dendam. Tidak ada yang salah yang harus terjadi padamu sekarang." Petik 2. Awalnya,
Xiao Li sudah lama membawa keinginan untuk mati. Jika itu dia sendiri, dia secara alami tidak akan berpikir untuk melarikan diri. Namun, semuanya berbeda sekarang. Penampilan Xiao Yan telah menyebabkan hatinya yang suram, yang telah diselimuti oleh aura kematian, dipenuhi dengan keinginan untuk hidup. Oleh karena itu, dia membalikkan perilaku normalnya sebelumnya, dan pikiran untuk melarikan diri muncul dari dalam hatinya. Saudara kedua, kamu dapat yakin. Aku bisa membuatnya melarikan diri saat berada di ambang kematian 2 tahun lalu. Hari ini, saya akan dapat melakukan hal yang sama. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia membalik tangannya, dan anehnya dia lolos dari tangan Xiao Li seperti ikan yang berenang. Dia tersenyum pada yang terakhir dan suaranya yang lembut dipenuhi dengan kepercayaan diri yang membuat orang lain merasa tenang. Percayalah, saudara kedua. Kalau begitu, hati-hati. Saya akan membantu Anda memblokir 3 doang yang tersisa. Xiao Li terkejut saat melihat kepercayaan diri dalam senyum Xiao Yan. Dia segera mengatupkan giginya dan berdiri. Tombak panjang berwarna hitam di tangannya terbanting keras ke tanah. Aura yang kuat menyebar darinya. Serahkan semuanya padaku. Anda saat ini terluka cukup parah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu protes Xiao Li sebelum berbalik. Senyum di wajahnya perlahan berubah gelap dan dingin. Xiao Yan membalik tangannya dan penguasa Suan berat yang besar keluar dari cincin penyimpanan kelas rendah yang diberikan penatua pertama Su Qian kepadanya. Dia dengan ceroboh melambaikan penggaris yang berat, dan gelombang suara ledakan rendah dan dalam terbentuk di bawahnya. Akhirnya mereka benar-benar menghancurkan bebatuan di tanah. Penggemar pemimpin sekte, aku akan mengambil kehidupan lamamu hari ini. Xiao Yan mengarahkan penggaris berat itu ke arah Fan Lao di seberangnya. Ada tawa dalam suaranya, tetapi itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Jika Xiao Yan tiba beberapa saat kemudian ketika anjing tua ini melepaskan gerakan membunuh pada Xiao Li, kemungkinan dia hanya bisa melihat tubuh Xiao Li. Ketakutan ini selain konflik mereka sebelumnya telah menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak. Nama Fan Lao telah dicoret dengan garis berwarna darah pada daftar wajib membunuhnya. Wajah Fan Lao bergejolak saat dia menatap pemuda berjubah hitam di sisi yang berlawanan dengan niat membunuh yang menyebar ke seluruh langit. Ketidakpercayaan di hatinya secara bertahap ditarik di bawah kenyataan ini. Itu digantikan dengan semacam ketakutan dan kemarahan yang tidak biasa. Saat itu, dia dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Ini telah menyebabkan dia diejek oleh cukup banyak orang di wilayah sudut hitam selama 2 tahun ini. Ini juga menyebabkan reputasi sekte darah turun drastis. Semua ini disebabkan oleh orang di depannya ini. Kalian berdua harus pergi dan menangkap orang yang terluka itu. Ingat, Anda tidak bisa membunuhnya. Selama dia ditangkap, Xiao Yan hanya bisa menyerah, orang yang tersisa harus menunda Xiao Yan bersamaku. Hadiahnya jika Anda dapat mengambil nyawanya pasti akan membuat Anda sangat bahagia. Tidakkah kalian semua menginginkan Do Spirit Pill? Selama kamu bisa membunuh Xiao Yan kali ini, keinginanmu pasti akan dikabulkan. Fan Lao menoleh dan berbicara dengan suara gelap kepada 3 doang lainnya. Fan Lao memiliki fobia kekalahan di tangan Xiao Yan saat itu. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasakan ketidakpastian di hatinya jika dia bertarung dengan Xiao Yan. Hal ini menyebabkan dia mengabaikan statusnya dan meminta seseorang untuk membantunya mengalahkan lawannya. Api panas segera melintas di mata ketiga ahli Dou ketika mereka mendengar kata-kata Fan Lao. Pil Dou Roh. Ini adalah pil obat yang telah lama mereka dambakan. Namun, mereka perlu memberikan kontribusi yang sangat besar pada aliansi hitam untuk mendapatkannya. Meskipun mereka telah bertindak sebagai pejuang untuk aliansi hitam, beberapa tahun ini, masih ada celah yang cukup besar untuk poin kontribusi yang dibutuhkan untuk ditukar dengannya. Ketiga Doang hanya ragu sejenak di dalam hati mereka di bawah daya pikat kuat dari Do Spirit Pill, sebelum keraguan itu dikalahkan di hadapan daya pikat. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum dengan keras menganggukkan kepala mereka. Tatapan Xiao Yan sangat dingin saat dia melihat 4 orang di sisi yang berlawanan. Douki hijau tua yang samar melonjak keluar dari tubuhnya seperti api seperti zat. Itu layu berulang kali di permukaan saat aura kuat menutupi setengah dari benteng. Ekspresi Fan Lao sedikit berubah saat aura Xiao Yan hendak menyerang. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya.
Ekspresinya segera menjadi jauh lebih buruk ketika tatapannya menyapu keindahan menyihir berpakaian merah yang tanpa sadar muncul di langit. Apa yang ingin dilakukan wanita ini dengan muncul saat ini? Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Ratu Medusa yang telah mengikuti Xiaoyan. Ratu ini, yang dia miliki dengan paksa, memiliki sepasang mata memikat yang masih dipenuhi dengan rasa dingin. Kali ini, siapa yang akan membantumu? Tubuh Ratu Medusa melayang di udara. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh perlahan bergema di langit. Tamu tak diundang yang muncul juga membuat Fan Lao dan yang lainnya terkejut. Aura Ratu Medusa membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, kegembiraan liar segera memenuhi wajah mereka ketika mereka menemukan bahwa orang kuat misterius ini melawan Xiaoyan. Jika dia dan Xiaoyan bertarung, mereka akan dapat dengan mudah menangkap Xiaoli. Saat itu, Xiaoyan tentu tidak akan berani menyerang karena takut menyakiti Xiaoli. Teman ini. Apakah target Anda Xiaoyan? Jika itu masalahnya, kita bisa bekerja sama. Orang ini sangat licik. Hanya Anda saja mungkin tidak cukup. Fan Lao memberi Xiaoyan senyum sinis sebelum segera berbicara sambil tersenyum kepada Ratu Medusa di langit. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Ratu Medusa melirik Fan Lao di langit dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan cara yang tidak memberikan wajah apapun kepada Fan Lao. Ini juga menyebabkan ekspresi Fan Lao menjadi jauh lebih buruk. Awalnya, dia berpikir bahwa itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia jika mereka bekerja sama karena mereka memiliki niat yang sama. Namun, tak disangka Medusa tidak menghargai tawarannya. Jika kamu tidak mau, silakan lakukan sesukamu. Fan Lao tertawa kering saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Sebuah kekejaman dan kecabulan melintas di matanya. Wanita sialan, saya pasti akan mencari kesempatan untuk menangkap Anda setelah semuanya beres, dan membuat Anda memohon belas kasihan di bawah tubuh saya. Kakak ketiga, siapa dia? Dia sepertinya mengejarmu. Wajah Xiaoli juga menjadi agak jelek saat ini. Situasi awalnya tidak menguntungkan bagi mereka. Tidak disangka-sangka bahwa wanita misterius lain dengan latar belakang yang tidak diketahui tiba-tiba muncul. Selain itu, tampaknya kekuatannya cukup besar. Wajah Xiaoyan tenggelam. Tatapannya seperti es dingin saat dia menatap Ratu Medusa di langit. Tatapan yang tidak membawa emosi sedikit pun ini justru membuat Medusa, yang selalu membunuh untuk bersenang-senang, merasakan perasaan tidak enak. Dia mengalihkan pandangannya ke samping. Namun, dia baru saja mengalihkan pandangannya ke samping ketika Ratu Medusa tiba-tiba merasakannya. Dengan keangkuhannya, bagaimana dia bisa menarik diri di bawah tatapan Xiaoyan? Medusa, kita bisa menyelesaikan masalah di antara kita di masa depan. Jika Anda campur tangan hari ini, saya, Xiaoyan akan memaksa Anda untuk mati di sini bahkan jika saya mempertaruhkan hidup saya untuk melakukannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan mencoba. Tatapan Xiaoyan gelap dan dingin. Wajahnya memiliki sedikit keliaran untuk itu. Dia juga sangat menyadari bahwa jika Ratu Medusa menghentikannya saat ini, Xiaoli akan berakhir di tangan Fan Lao dan yang lainnya. Situasi seperti itu, sudah cukup untuk benar-benar membuatnya menjadi gila. Alis. Ratu Medusa perlahan menjadi vertikal di tengah kata-kata Xiaoyan yang mengandung rasa dingin. Tidak ada yang berani mengancamnya sepanjang hidupnya. Namun, kata-kata Xiaoyan ini sekarang. Kilatan dingin berkedip di mata panjang Ratu Medusa yang indah. Sesaat kemudian, mata itu tiba-tiba beralih ke wajah Xiaoyan yang berisi jejak kegilaan saat niat membunuh muncul di dalam hatinya. Dia langsung terkejut. Emosi yang tidak diketahui diam-diam menyebar dari suatu tempat jauh di dalam jiwanya, dan perlahan-lahan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Ratu Medusa merajut alisnya sedikit saat dia merasakan niat membunuh yang berangsur-angsur berkurang di dalam hatinya. Frustrasi yang tidak diketahui diam-diam muncul di dalam hatinya. Xiaoyan, ingat, hidupmu adalah milikku. Aku akan mengambilnya cepat atau lambat. Ratu Medusa menekan rasa frustrasi yang tidak biasa di dalam hatinya. Dia dengan keras mengayunkan lengan bajunya dan tertawa dingin. Segera, sosok anggunnya diam-diam menghilang di tengah tatapan kaget Fan Lao dan yang lainnya. Xiaoyan juga terkejut untuk beberapa saat ketika dia melihat bahwa Ratu Medusa benar-benar melakukan apa yang diperintahkan dan pergi. Wanita yang terkenal dengan keganasannya ini sebenarnya sangat peduli dengan ancamannya. Dia awalnya sudah membuat rencana untuk benar-benar keluar semua. Tentu saja, jika Xiaoyan benar-benar berani mengucapkan kata-kata ini di depan Ratu Medusa,
dia pasti akan marah karena sifatnya yang biasa. Namun, Ratu Medusa saat ini telah dengan kuat memiliki tubuhnya ini dan telah menggabungkan rohnya dengan Heaven Swallowing Python. Penggabungan semacam ini mungkin memungkinkan Ratu Medusa untuk mendapatkan peran utama tetapi emosinya akan agak bercampur dengan Heaven Swallowing Python sampai batas tertentu. Ratu Medusa dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Xiao Yan, tapi Heaven Swallowing Python sangat melekat pada Xiao Yan. Campuran keduanya adalah penyebab emosi rumit saat ini yang dimiliki Ratu Medusa untuk Xiao Yan. Saat dipenuhi dengan niat membunuh, dia mengalami kesulitan untuk benar-benar melakukan gerakan membunuh. Emosi yang saling bertentangan ini adalah sumber frustrasi di dalam hati Ratu Medusa. Namun demikian, Ratu Medusa setidaknya mundur setelah diteriaki oleh Xiao Yan. Selanjutnya, dia, tanpa beban apapun, akan dapat dengan tenang menyelesaikan dendam lama dan baru dengan Fan Lao. Bab 629, Bala Bantuan. Tatapan Xiao Yan berhenti di tempat Medusa menghilang sebelum perlahan menghela nafas lega. Tatapannya bergeser ke bawah dan sekali lagi berbalik ke arah Fan Lao. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hei, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun bahkan jika orang itu pergi. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat memblokir kami berempat hanya dengan kekuatan Anda. Fan Lao kecewa ketika Medusa pergi. Namun, kekaguman segera muncul di wajahnya saat dia tersenyum sinis. Xiao Yan tidak peduli dengan Fan Lao yang berencana menggunakan kata-katanya untuk memaksa Xiao Yan kembali. Dia mengguncang pergelangan tangannya dan penggaris yang berat itu dengan keras dimasukkan ke tanah. Sekelompok api hijau giok perlahan muncul di tangan kanannya seperti api hantu. Tangan kiri Xiao Yan perlahan menutupi api hijau tua itu. Namun, matanya tertutup sementara Fan Lao dan yang lainnya mengerutkan kening. Fan Lao dan yang lainnya tidak tahu tentang tindakan aneh Xiao Yan ini. Oleh karena itu, untuk sesaat, tidak ada yang berani memimpin untuk menyerang. Setelah Xiao Yan menutup matanya dengan rapat, kumpulan api hijau tua itu tiba-tiba mulai berfluktuasi beberapa saat kemudian. Xiao Yan menarik kedua tangannya secara tiba-tiba. Sesaat kemudian, Fan Lao dan yang lainnya terkejut ketika nyala api hijau tua tiba-tiba terpisah menjadi dua. Kelompok api berwarna berbeda. Dua kelompok api. Yang satu berwarna hijau, sementara yang lain adalah nyala api yang tidak terlihat. Api hati yang jatuh. Anda benar-benar telah menyempurnakan Valen Heart Flame. Fan Lao tidak terkejut ketika tatapannya menyapu gugusan api hijau. Namun, ekspresinya segera berubah ketika dia melihat kumpulan api yang tampaknya tidak terlihat. Suara terkejutnya terdengar tajam. Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap Fan Lao, yang ekspresinya berubah drastis. Dia membalik kedua tangannya. Api hijau tua yang baru lahir diciptakan dari penggabungan Green Lotus Core Flame dan Valen Heart Flame. Selama dia terbiasa dengan kontrol, tidak akan sulit bagi mereka untuk berpisah sekali lagi. Kedua jenis api ini mungkin lebih lemah daripada api hijau tua dalam hal panas dan aspek lainnya jika digunakan secara terpisah. Tetapi seseorang dapat melakukan banyak tugas dan menggunakannya secara bersamaan untuk tujuan yang berbeda. Ini paling cocok dalam menghadapi banyak musuh. Menyerang. Bunuh dia. Kejutan di wajah Fan Lao berangsur-angsur menghilang. Niat membunuh yang sangat kaya menggantikannya. Dia jelas mengerti kekuatan menakutkan macam apa yang dimiliki seseorang yang mengendalikan dua api surgawi yang berbeda. Jika dia terus membiarkan Xiao Yan terus berlatih, sulit baginya untuk menjamin level seperti apa yang akan dia capai. Membunuh Xiao Yan pada saat ini tidak diragukan lagi akan mengurangi kekhawatiran besar yang akan menyebabkan dia kesulitan tidur dan makan. Tangisan Fan Lao baru saja terdengar ketika sosoknya langsung bergerak. Douki berwarna darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bau amis darah menutupi seluruh benteng. Beberapa dari mereka yang lebih lemah merasa pusing saat mencium bau busuk berdarah ini. Tiga doang lainnya, yang memiliki pengalaman bertarung yang hebat, di samping Fan Lao juga langsung menggerakkan tubuh mereka saat Fan Lao melakukannya. Mereka berempat membentuk pengepungan dari empat sudut dan menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan di tengah. Satu Do Huang, tiga Do Huang. Formasi yang begitu kuat melepaskan serangan mereka pada saat yang bersamaan. Aura kuat yang samar-samar diaglomerasi bersama adalah sesuatu yang akan membuat bahkan elit biasa Do Huang sedikit tercekik. Namun, itu tidak ada gunanya sedikit pun terhadap Xiao Yan, yang tidak dapat diprediksi dengan akal sehat. Kakak ketiga, hati-hati.
Meskipun sebagian besar tekanan kuat yang dilepaskan diblokir oleh Xiao Yan, yang berada di depannya, beberapa kekuatan sisa yang merembes melewatinya menyebabkan ekspresi Xiao Li berubah drastis. Dia mundur 2 langkah sebelum berteriak pada Xiao Yan di depannya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyempitkan pupilnya dan menatap Fan Lao dan 3 orang lainnya yang telah mendekatinya dalam sekejap mata. Sudut mulutnya bergerak sedikit, dan kumpulan api tak terlihat di tangan kirinya tiba-tiba mengeluarkan riak. Mengikuti pancaran riak oleh Valen Heart Flame, 4 sosok yang melesat secara eksplosif tiba-tiba berhenti. Wajah mereka memerah, dan doki di seluruh tubuh mereka memancarkan beberapa riak kacau karena mereka tertangkap basah. Doki di tubuh mereka diedarkan dengan sekuat tenaga saat mereka mencoba menekan api hati yang muncul di dalam tubuh mereka tanpa peringatan sebelumnya. Taktik khusus, Valen Heart Flame, adalah memanggil api hati di dalam tubuh seseorang begitu mereka memasuki jarak tertentu. Kekuatan api hati semacam ini sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang melemparkannya. Jika ringan, itu akan berdampak pada pemurnian doki. Jika itu liar dan keras, itu akan menyebabkan pemberontakan doki dalam diri orang yang tidak curiga. Terlebih lagi, suhu tinggi yang dipancarkannya mungkin benar-benar membakar seseorang. Dari dalam keluar jika seseorang tidak berhati-hati. The Valen Heart Flame telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Efek khusus yang aneh dari memanggil api jantung secara alami adalah sesuatu yang bisa dia gunakan sesuka hatinya. Saat ini, nyala api hati yang dia panggil ketika menghadapi lawan yang kuat seperti Fan Lao tentu saja adalah jenis yang liar dan keras hingga batasnya. Oleh karena itu, ada gerakan kacau doki di dalam tubuh Fan Lao dan 3 lainnya. Jelas bahwa api hati yang dipanggil Xiao Yan saat ini tidak dapat membakar seorang ahli doang menjadi abu. Namun, sangat mudah untuk berebut dan membuat mereka berantakan. Kekacauan mendadak semacam ini memiliki dampak penting dalam menentukan pemenang dalam pertempuran antara yang kuat. Xiao Yan mengangkat matanya untuk mempelajari Fan Lao dan 3 lainnya yang dokinya telah berubah menjadi berantakan sementara wajah mereka tiba-tiba memerah. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi lengkungan yang dipenuhi rasa dingin. Sebuah cahaya berwarna perak muncul di kakinya dan tubuhnya bergetar. Dia segera menghilang dari posisi aslinya dengan cara seperti hantu. Penguasa Suan berat yang dimasukkan ke tanah di depannya juga menghilang bersamanya. Ci, suara samar angin kencang tiba-tiba muncul. Seseorang dengan wajah memerah, yang berebut untuk mengarahkan doki di tubuh mereka untuk menekan api jantung, tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat garis hitam samar mengalir di depannya. Bang! Penguasa hitam besar memotong udara, dan angin panas datang menerjang dengan marah dari segala arah. Dari tampilan kekuatannya, bahkan tubuh kuat dari seorang ahli doang kemungkinan akan terluka parah jika dia dihancurkan. Pakar doang ini menunjukkan pengalaman pertempuran yang luar biasa dan kelincahan pada saat hidup dan mati ini. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat dari pembakaran api jantung di tubuhnya dan dengan kejam meretas bilah kepala hantu yang sangat besar asteris di tangannya yang telah diwarnai oleh jumlah darah segar yang tidak diketahui. Pisau itu sangat tajam. Bahkan udara tampak terbelah terbuka pada saat ini. Asteris TL, Ghost Head Blade, sejenis pisau yang sangat besar berbentuk seperti pedang. Dentang. Penguasa yang berat tiba-tiba jatuh dan menabrak bilah kepala hantu. Kekuatan yang sangat kuat melonjak keluar secara eksplosif. Di bawah serangan ganas ini, ahli doang merasa kakinya menjadi lemah dan kedua lututnya ditekuk dengan keras untuk menyentuh tanah yang keras. Tanah bergetar sampai garis retakan mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Bang! Pakar doang nyaris tidak memblokir serangan penguasa berat ini yang hampir merenggut nyawanya. Sebelum dia sempat melarikan diri, angin kencang mendekat seperti bayangan dan mengayun ke dadanya. Sebuah kekuatan ledakan tiba-tiba meletus, menendang ahli doang ini hingga dia terbang puluhan meter. Akhirnya, dia diseret di tanah dan membentuk bekas luka yang dalam yang panjangnya puluhan meter sebelum dia perlahan berhenti. Satu penguasa, satu kaki. Dalam 2 serangan, seorang ahli doang dipaksa kembali setelah berubah menjadi keadaan menyedihkan dari cedera serius. Banyak sosok hitam di dalam bayang-bayang gelap benteng tidak bisa tidak menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan pertempuran sepihak ini. Anak kecil ini, benar-benar menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Xiao Li juga melebarkan mulutnya dan memperhatikan ahli doang, yang langsung terluka. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sesaat kemudian.
Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Fan Lao dan dua ahli lainnya Do Wang akhirnya berhasil menekan api jantung yang menggeliat di dalam tubuh mereka selama periode waktu yang singkat ini di mana Xiao Yan telah mengalahkan seorang ahli Do Wang dengan cara yang seperti kilat. Tatapan mereka menyapu ke arah aura lamban rekan mereka. Mereka tidak tahu apakah sudah mati atau masih hidup. Semua hati mereka tenggelam. Tidak peduli apakah itu dalam hal kecepatan atau kekuatan, bajingan ini jauh lebih kuat daripada dia 2 tahun lalu. Selain itu, dia juga mampu mengendalikan Valen Heart Flame untuk memaksa kita melakukan banyak tugas dan menekan jantung, api di dalam tubuh kita. Sepertinya akan merepotkan hari ini. Hao Han, kalian berdua harus pergi dan menangkap orang itu. Aku akan menunda dia. Buru-buru. Fan Lao berteriak dengan keras saat sebuah pikiran dengan cepat melintas di dalam hatinya. Dengan situasi saat ini, mereka harus menangkap orang yang memiliki hubungan cukup dalam dengan Xiao Yan ini. Jika tidak, kemungkinan mereka akan kesulitan mengalahkan Xiao Yan bahkan jika mereka bergandengan tangan. Dua ahli lainnya, Do Wang, terkejut ketika mereka mendengar tangisan Fan Lao. Mereka segera pulih dan saling memandang. Setelah itu, mereka bergegas masuk dari kedua sisi. Suara angin yang kencang sekali lagi terdengar di medan pertempuran tepat saat keduanya berpisah. Namun, saat suara angin kencang muncul, Fan Lao mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya. Dia muncul di tempat tertentu dan Douqi yang berwarna darah ditembakkan secara eksplosif ke arah ruang di depannya. Douqi berwarna darah melonjak dengan eksplosif. Sosok hitam besar yang terbungkus api hijau tiba-tiba muncul. Itu segera diretas. Di bawah tekanan nyala api hijau, Douqi yang berwarna darah itu langsung dan benar-benar menghilang. Sialan. Fan Lao mengutuk dalam hatinya setelah benar-benar dikendalikan oleh api surgawi, Xiao Yan. Dia akan melepaskan serangan lain lagi untuk memblokir yang terakhir ketika nyala jantung di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak pada saat ini. Rasa sakit yang hebat memaksanya untuk dengan cepat mengalihkan beberapa Douqi untuk menekannya. Pengalihan Douqi tidak hanya menyebabkan Fan Lao mengalihkan perhatiannya, tetapi juga menyebabkan serangannya menjadi lebih lambat dan lebih lemah. Bang! Ledakan oktan. Pembukaan dari gerakan lambat ini secara alami tidak luput dari mata tajam Xiao Yan. Oleh karena itu, tubuhnya melintas dan dia mengambil kesempatan untuk mengenai area dada Fan Lao. Lengannya gemetar saat dia mengencangkan kelima jarinya. Lengannya seperti palu berat yang membawa serangan kuat, yang menyebabkan seseorang bergetar di dalam hati, saat itu dengan kejam menabrak dada Fan Lao. Fan Lao hanya punya waktu untuk membentuk lapisan darah melingkar di permukaan kulitnya pada saat genting ini sebelum tinju Xiao Yan runtuh. Sebuah kekuatan deras melonjak keluar dari tinjunya. Tubuh mantan tertembak di bawah serangan sengit ini. Selain itu, seteguk darah tanpa sadar dimuntahkan dari mulutnya saat dia melakukannya. Xiao Yan tidak mengejar setelah mengirim Fan Lao terbang dengan satu pukulan. Dia mengalihkan pandangannya dan dia segera menunjukkan wajah muram saat dia menyadari dua ahli Do Wang hanya sekitar 7 atau 8 meter dari Xiao Li. Mengingat kondisi cedera Xiao Li saat ini, peluangnya untuk menang ketika berhadapan dengan dua ahli Do Wang secara alami sangat rendah. Terlebih lagi, dua ahli Do Wang juga dikejutkan oleh kekuatan Xiao Yan tadi. Oleh karena itu, mereka mengerti dengan jelas bahwa kemungkinan besar mereka harus tetap di tempat ini selamanya jika mereka tidak menangkap Xiao Li. Membawa pemikiran ini di dalam hati mereka, dua ahli Do Wang setelah melepaskan kekuatan mereka secara maksimal. Xiao Li secara alami jatuh ke dalam kerugian dengan kekuatan seperti itu menyerang yang lemah. Xiao Yan secara alami sangat menyadari kerugian Xiao Li. Oleh karena itu, dia tidak bisa diganggu untuk mengejar Fan Lao yang terluka. Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru pergi untuk mendukung Xiao Li. Namun, dia baru saja mulai bergerak ketika bau amis sekali lagi muncul. Fan Lao berwajah pucat muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Tatapannya gelap dan ganas saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak. Haha, Xiao Yan, jadi bagaimana jika kamu kuat? Selama dia mendarat di tangan kita, haruskah kita takut bahwa Anda akan menyebabkan masalah? Kedua ahli Do Wang mendekati Xiao Li setelah aksi pemblokiran Fan Lao. Douqi yang kuat segera melonjak keluar. Dari auranya, kedua orang itu jelas berniat memberikan pukulan terakhir dan menangkap Xiao Li. Hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam saat dia melihat Douqi yang kuat yang tiba-tiba dilepaskan oleh kedua Do Wang. Siu.
Suara tajam angin kencang tiba-tiba muncul di langit begitu ketiga orang itu akan melakukan kontak. Dua sosok segera bergegas turun dan dengan sombong dimasukkan ke dalam area antara dua ahli Do Wangs dan Xiao Li seperti dua meteorit. Tawa yang jelas dan keras tiba-tiba terdengar. Haha, Xiao Yan, kamu harus menghabisi orang tua itu. Serahkan kedua orang ini pada Ziyan dan aku. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Segera, jantungnya yang kencang perlahan rileks. Bala bantuan akhirnya tiba tepat waktu. Xiao Yan menoleh dan tatapannya perlahan bergerak ke arah Fan Lao. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin menyebabkan wajah yang terakhir menjadi putih seketika. Anjing tua, apakah kamu sangat senang menghalangi saya? Bab 630, Membunuh Fan Lao. Bala bantuan yang tiba-tiba muncul menyebabkan wajah Fan Lao menjadi lebih pucat. Ini terutama terjadi ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang gelap, dingin, dan ganas. Ekspresinya menjadi mengerikan, seolah-olah tertutup es. Saat Xiao Yan telah menunjukkan dua jenis, api surgawi, Fan Lao mengerti bahwa kemungkinan bahkan jika mereka berempat menyerang bersama-sama dalam pertempuran, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Terlebih lagi, pertempuran baru saja dimulai ketika Xiao Yan telah menyingkirkan salah satu ahli Do Wang. Pada saat yang sama kekuatan bertarung mereka berkurang, peluang kemenangan mereka dengan cepat turun. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk menangkap Xiao Li hidup-hidup dan menggunakannya untuk mengikat Xiao Yan. Namun, Lin Yan dan Zi Yan telah muncul pada saat yang genting, benar-benar menghancurkan semua rencananya. Selanjutnya, dia harus menghadapi kemarahan Xiao Yan, yang dipenuhi dengan niat membunuh, sendirian. Bunuh semua orang di benteng. Fan Lao tiba-tiba teringat sesuatu saat wajahnya pucat pasi. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Dari kelihatannya situasinya, dia benar-benar harus berjuang sampai mati. Beberapa ratus orang dari Aliansi Hitam, yang telah menunggu perintah di luar gudang tiba-tiba memberikan tanggapan yang menggetarkan. Segera, sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah dan mulai melepaskan serangan ke benteng. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat jumlah orang yang tak henti-hentinya berkerumun keluar dari hutan. Orang-orang di dalam benteng ini jelas merupakan bawahan dari saudara keduanya, Xiao Li. Tidak akan terlalu bagus jika mereka menderita terlalu banyak luka dan kematian. Kakak ketiga, kamu harus menghabisi anjing tua ini. Aku akan memimpin orang untuk menghentikan serangan itu dari luar. Xiao Li tiba-tiba muncul dari panggung tinggi saat pikiran itu melekat di Xiao Yan. Dengan raungan keras, sosok hitam bangkit dari bayang-bayang gelap benteng. Akhirnya lebih dari 100 orang bergegas keluar dengan tertib. Dalam sekejap, jalan yang awalnya luas itu benar-benar dipenuhi orang. Semuanya, ikuti aku. Xiao Li menjerit keras dan segera memimpin untuk bergegas menuju pintu masuk benteng. Sekelompok besar sosok hitam di belakangnya mengikuti dari belakang tanpa ragu-ragu. Meskipun mereka dihadapkan pada kesulitan yang begitu menyedihkan, langkah kaki dari sosok hitam ini tidak tampak sedikit kacau karena mereka mematuhi perintah Xiao Li dengan tertib. Mereka menyebar ke berbagai bagian benteng. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat tatapannya mempelajari sosok-sosok hitam yang bergegas keluar dari bayang-bayang. Segera, dia berhenti terlalu khawatir. Meskipun Xiao Li saat ini terluka, selain Fan Lao dan beberapa lainnya, unit besar yang menyerang tidak memiliki satu pun Do Wang. Meskipun Xiao Li terluka, dia seharusnya bisa dengan mudah menangani Dou Ling biasa. Xiao Yan menarik pandangannya dan mengarahkannya ke arah Fan Lao tidak jauh. Dia tersenyum dan giginya yang putih cerah mendapatkan kepadatan yang mendinginkan hati seseorang. Penggemar anjing tua, Anda bisa untungnya melarikan diri 2 tahun lalu. Saya ingin tahu apakah Anda akan sangat beruntung hari ini. Tawa Xiao Yan sedingin cahaya dingin, menyebabkan perasaan dingin meresap ke dalam tulang seseorang. Wajah Fan Lao menjadi hijau setelah dia dipanggil anjing tua berkali-kali oleh Xiao Yan. Namun, dia tahu bahwa yang pertama bukan lagi anak nakal dari 2 tahun lalu. Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan yang cukup untuk bermain dengannya di telapak tangannya. Xiao Yan, dendam di antara kita semua dimulai karena kamu. Jika Anda tidak membunuh anak saya tidak akan dendam dengan Anda. Tatapan Fan Lao berkedip. Matanya melayang ke segala arah tanpa meninggalkan jejak saat dia mengatupkan giginya dan berbicara. Apa yang terasa aneh tentang putramu yang dibunuh oleh seseorang saat dia berada di wilayah pojok hitam yang kacau ini?
Jumlah orang yang mati di tanganmu kemungkinan lebih banyak daripada mereka yang mati di tanganku. Xiao Yan dengan dingin tertawa. Dia segera mengangkat penggaris berat di tangannya perlahan dan mengarahkannya ke arah Fan Lao dari jauh. Dia berbicara dengan lemah, tidak ada gunanya bagi kita untuk mengatakan apapun sekarang. Tidak ada ruang sedikitpun untuk mendamaikan dendam di antara kita. Hari ini, kamu harus mati. Bajingan sombong. Aku, Fan Lao, tidak takut padamu. Wajah Fan Lao berkedut. Akhirnya, dia tidak bisa menahan raungan keras. Matanya mengandung keganasan tertentu saat Dou Qi yang berwarna darah melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, Dou Qi bangkit dan berubah menjadi lautan berdarah besar yang lebarnya sekitar 30 hingga 40 kaki. Sosoknya benar-benar tersembunyi di dalamnya. Sudah 2 tahun penuh, namun Anda masih menggunakan taktik lama yang sama ini. Hal-hal ini tidak berguna untukku. Xiao Yan melirik lautan darah yang menyebar. Api hijau dan api tak terlihat di tangannya dengan lembut ditekan bersama dan keduanya dengan cepat bergabung, berubah menjadi sekelompok api hijau tua. Telapak tangan Xiao Yan perlahan melemparkan api hijau tua. Lengan bajunya tiba-tiba melambai, dan orang bisa melihat bahwa kumpulan api hijau tua itu tiba-tiba membengkak. Dalam beberapa detik, nyala api hijau tua, yang bahkan tidak sebesar kepala, telah membengkak hingga lebarnya 2 hingga 3 meter. Jari Xiao Yan menopang nyala api hijau tua yang sangat besar itu saat sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api hijau tua yang besar segera menyapu ke segala arah seperti badai. Lautan darah yang menyebar kemana-mana mulai bergejolak saat nyala api hijau tua tersapu. Bau amis dengan cepat menghilang dan lautan darah yang padat juga menjadi lebih tipis. Lautan darah bahkan samar-samar memancarkan raungan Fan Lao yang sangat marah. Fan Lao memang benar-benar sial. Lautan serangan darahnya ini adalah serangan yang dia andalkan untuk mendominasi wilayah sudut hitam dan menjadi terkenal. Setelah diaktifkan, ia mampu menyembunyikan tubuhnya. Saat berada di dalamnya, pemulihan Dou Qi dan aspek lainnya mencapai peningkatan besar. Saat itu, banyak ahli dikalahkan tanpa daya ketika dihadapkan dengan lautan darah ini. Namun, lautan darah ini seperti tikus yang melihat kucing ketika bertemu Xiao Yan, yang mengendalikan api surgawi. Itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Meskipun Fan Lao juga seorang elit Dou Huang, kekuatan bertarung yang bisa dia keluarkan untuk melawan Xiao Yan sepertinya hanya mirip dengan Dou Huang biasa. Harus dikatakan bahwa selalu ada sesuatu yang dapat menahan hal lain. Siu. Ketika lautan darah menjadi sangat tipis, Fan Lao, yang ada di dalam, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dengan raungan rendah, tombak darah sepanjang 5 kaki ditembakkan dengan eksplosif. Udara bergetar dimanapun tombak darah itu lewat, dan angin tajam yang diciptakannya adalah sesuatu yang bisa terdengar jelas di seluruh benteng. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat tombak darah yang ditembakkan secara eksplosif dari lautan darah. Dia menjentikkan jarinya, dan gumpalan api hijau tua keluar dari jarinya. Akhirnya, itu bertabrakan dengan tombak darah itu dan keduanya segera dan bersamaan dimusnahkan di bawah suara keras. Anda benar-benar memasang perlawanan keras kepala. Sebuah api hijau tua yang kuat melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Itu segera membungkusnya di dalamnya. Kakinya menginjak tanah dengan keras dan tubuhnya melesat ke lautan darah yang semakin tipis. Setelah Xiao Yan menyerbu ke lautan darah dengan cara yang begitu terbuka, pusaran lautan darah segera menjadi liar. Suara dentang logam yang jelas terdengar berulang kali dari dalam. Sesaat kemudian, lautan darah benar-benar menghilang dengan riak energi. Lautan darah menghilang, dan 2 sosok manusia di dalamnya perlahan muncul. Xiao Yan baik-baik saja dengan pengecualian napasnya yang sedikit tergesa-gesa. Di sisi lain, pakaian Fan Lao hancur berantakan. Telapak tangannya berulang kali meneteskan darah. Jelas, Fan Lao telah jatuh ke dalam kerugian selama pertukaran sebelumnya. Tatapan Fan Lao seperti ular yang gelap dan ganas saat dia menatap Xiao Yan dengan saksama sementara seluruh benteng dipenuhi dengan suara pembunuhan. Hatinya adalah kamu. Jika Dou Qi-nya tidak dikendalikan oleh api surgawi, dia tidak akan memiliki masalah untuk berakhir seri dengan Xiao Yan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan yang terakhir. Sayangnya, Xiao Yan, kamu tidak perlu senang. Anda tidak akan memiliki akhir yang baik di masa depan setelah menyinggung aliansi hitam kami. Dada Fan Lao naik turun saat dia berbicara dengan suara serak,
mencoba melakukan perjuangan terakhirnya. Pemimpin Sekte Fan tidak perlu khawatir. Dalam waktu 2 hari, saya secara alami akan pergi ke Aliansi Hitam, untuk menyelesaikan perselisihan antara Han Feng dan saya sendiri. Xiao Yan tersenyum ketika menjawab, namun, kali ini, pemimpin Sekte Fan mungkin harus mati sebelum Han Feng. Cek, Xiao Yan, aku akui bahwa aku sekarang bukan tandinganmu. Namun, membunuhku tidak akan semudah itu. Senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Fan Lao. Segel yang dibentuk tangannya tiba-tiba berubah, dan seteguk darah segar segera diludahkan dari mulutnya. Ketika darah segar berserakan, tubuh Fan Lao anehnya menghilang dari tempat aslinya. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat tempat di mana Fan Lao menghilang. Dia menghela nafas, dia benar-benar masih menggunakan taktik lama. Suara Xiao Yan terdengar ketika cahaya perak muncul di kakinya. Suara gemuruh guntur yang rendah meraung di langit saat tubuhnya langsung menghilang. Ruang sekitar 100 meter lebih di atas benteng tiba-tiba berfluktuasi. Sosok berdarah muncul dan wajah pucat Fan Lao muncul. Dia melihat benteng di bawahnya yang hanya seukuran kepalan tangan. Dia terbatuk keras sebelum berbicara dengan suara padat, "Bajingan kecil, tunggu aku mengumpulkan semua orang sebelum aku datang untuk menyelesaikan akunku denganmu. Aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping pada saat itu." Suara Fan Lao baru saja terdengar ketika tawa tiba-tiba terdengar dari belakangnya, menyebabkan pori-pori di sekujur tubuhnya menegang pada saat ini. Pemimpin Sekte Fan. Mungkin Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Petik 2. Tubuh Fan Lao kaku saat dia memutar kepalanya dengan susah payah. Seorang pria muda dengan senyum hangat tergantung di wajahnya dan sekelompok api hijau tua di tangannya tercetak di matanya. Sudah berakhir, pemimpin Sekte Fan. Xiao Yan tersenyum. Bola api hijau tua di tangannya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, udara di sekitarnya tampak tersedot ke dalamnya saat bola api berputar. Lengan Xiao Yan bergetar selama rotasi kecepatan tinggi, dan bola api hijau tua yang berputar cepat membawa suhu yang sangat panas saat dengan kejam menabrak punggung Fan Lao. Pada saat itu, angin kencang yang tak tertandingi meledak dari bola api. Fan Lao tidak punya waktu untuk membentuk pertahanan sedikit pun terhadap serangan liar dan kejam ini. Ekspresinya seketika berubah pucat saat seteguk darah segar disertai dengan organ internalnya yang hancur dimuntahkan. Api hijau tua juga melonjak saat badai meletus. Itu melilit Fan Lao yang terluka parah. Segera, tangisan menyedihkan yang tajam bergema di langit yang jauh. Api hijau tua berlanjut selama hampir setengah menit sebelum secara bertahap padam. Namun, sosok manusia di dalamnya telah berubah menjadi tumpukan abu yang tertiup angin.